Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kami sampaikan hari ini yaitu full costing dan variable costing. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Dengan saya, Rizdayanti, dengan NIM 210201537, dan ketiga rekan saya yaitu Aulia Rahma Qur'ani dengan NIM 210201540, Agung Purnama dengan NIM 210201501, Syifa Aulia Rahma dengan NIM 210201506. Kami berasal dari kelas 4U Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Agung Purnama. Kepadanya dipersilakan. Materi yang pertama yaitu full costing. Full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang menghitung semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Kemudian ada biaya produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi yang selanjutnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, kemudian dijumlahkan menjadi harga pokok produk. Dan ada juga penyajian laporan laba rugi, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, kemudian dijumlahkan menjadi laba kotor. Dan ada juga biaya operasional, yaitu biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, kemudian itu dijumlahkan dari laba kotor dikurangi biaya operasional menjadi laba. Dan di sini ada kelebihan dari full costing. Yang pertama, mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Kemudian metode ini dilakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasarannya. Kemudian juga dari kekurangan full costing, harga jual jadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa begitu? Karena metode costing akan mau metode ini hanya sesuai yang bergerak dalam bidang produk bahan pokok masyarakat pada umumnya. Pokok masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ada variable costing. Variable costing adalah metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Di sini metode variable costing terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan dijumlahkan kita akan mendapatkan harga pokok produksinya. Dan untuk penyajian laporan laba ruginya, yaitu penjualan, biaya variabel itu terdiri dari biaya produksi variabel, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran tetap, dan hasilnya dikurangkan dengan penjualan
menjadi contribution margin. Slide selanjutnya. Dan contribution margin, setelah itu ada biaya tetap, biaya produksi tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Itu dijumlahkan dan dikurangi oleh hasil yang tadi di atasnya, yaitu kita akan menemukan laba bersih. Kelebihan variable costing. Variable costing itu bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variable costing akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Dan juga cocok untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Bisa juga digunakan sebagai bahan rujukan dalam membuat keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan, seperti yang terdapat dalam metode forecasting. Tetapi kekurangan variable costing itu pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Metode ini tidak cocok untuk perusahaan yang sifatnya musiman, karena akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan antara full costing dan variable costing, yaitu yang pertama, perhitungan harga pokok produksi. Dari perbedaan full costing dan variable costing, untuk menghitung pokok produksinya, terlihat metode full costing memakai beban overhead pabrik tetap serta variabel. Di sisi lain, pada perhitungan variable cost, hanya menggunakan beban overhead variabel saja. Namun, dalam biaya overhead pabrik itu sendiri adalah biaya produksi yang tidak berkaitan dengan bahan baku serta bahan tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun adanya perubahan pada volume produksi. Maka dari itu, contoh biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk membeli peralatan baru. Di samping itu, biaya overhead variabel adalah biaya pabrik yang suka berubah dan tidak sebanding dengan volume kegiatannya. Seperti contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pengemasan produk. Selanjutnya, perbedaan dari full costing dan variable costing yaitu laporan keuangan atas laporan laba rugi. Untuk menggunakan metode full cost, biasanya biaya overhead akan dilaporkan ketika produk sudah terjual. Namun, untuk metode variable costing akan dicatat baik itu produk terjual atau tidak. Maka biaya overhead tetap dilaporkan, sehingga jumlah pendapatan perusahaan terhitung tetap berkurang. Selanjutnya yaitu biaya per periode. Untuk metode full costing, adanya biaya per periode akan dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan dalam metode variable cost ikut membebankan biaya dalam produksi. Ya, selanjutnya yaitu ada contoh soal. Berikut ini adalah data-data milik PT Global yang bergerak pada pembuatan cup minuman. Yang pertama, ada biaya bahan baku per unit seharga Rp10, biaya tenaga kerja langsung per unit Rp20, biaya overhead variabel per unit Rp15, biaya administrasi variabel Rp5, biaya penjualan variabel Rp3, biaya penjualan tetap Rp1.000.000, biaya administrasi tetap Rp500.000. Lalu biaya overhead tetap Rp250.000, jumlah produksi 9.000 cup, jumlah penjualan 8.000 cup, biaya overhead tetap yang dianggarkan Rp250.000,
biaya overhead variabel yang dianggarkan sebesar Rp150.000, jumlah produksi yang dianggarkan pada kapasitas normal 10.000 cup minuman, serta harga jual per cupnya Rp300. Nah, yang pertama kita menghitung harga pokok dengan metode variable costing. Persediaan awalnya tidak ada. Lanjut ke biaya produksi. Biaya produksinya itu ada biaya bahan baku, 9.000 dikalikan Rp10, hasilnya 90.000. Biaya tenaga kerja langsung, 9.000 dikalikan Rp20, hasilnya Rp180.000. Biaya overhead pabrik variabel 9.000 dikali Rp15, hasilnya Rp135.000. Lalu dijumlahkan, jadinya Rp405.000. Nah, itu tersisa untuk dijual. Lalu persediaan akhirnya 1.000 cup. 1.000 cup ini dari jumlah produksi kapasitas normal dikurangi jumlah produksi, yaitu tadi 10.000 dikurangi 9.000, hasilnya 10.000 cup. Dikalikan dengan Rp10 ditambah Rp20 ditambah Rp15, itu dari biaya bahan baku, harga biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, dijumlahkan menjadi Rp45.000, lalu dikurangi 405.000 dikurangi dengan 45.000. Hasilnya 360.000. Nah, lalu ada laporan laba rugi ya dari metode variable costing. Di sini ada penjualan 8.000 cup dikalikan Rp300, hasilnya Rp2.400.000. Harga pokok penjualan variabelnya 8.000 cup dikalikan Rp45, hasilnya Rp360.000, lalu dikurangi hasilnya yaitu Rp2.040.000. Hasilnya yaitu manufacturing margin. Lalu beban administrasi variabel 8.000 cup dikalikan Rp5, hasilnya Rp40.000. Beban penjualan variabel 8.000 cup dikalikan Rp3, hasilnya Rp24.000. Lalu dikurangi manufacturing margin, dikurangi yang beban administrasi variabel dan beban penjualan variabel. Hasilnya Rp1.976.000 menjadi margin kontribusi. Lalu biaya tetap. Yang pertama ada biaya administrasi tetap sebesar 1 juta, biaya penjualan tetap sebesar 500.000, biaya overhead pabrik tetap sebesar 250.000, lalu dijumlahkan, hasilnya 1.750.000 dan dikurangi margin kontribusi, jadi hasilnya labanya itu 226.000. Nah, selanjutnya yaitu menghitung harga pokok dari metode full costing. Persediaan awalnya itu 0, biaya produksinya ada biaya bahan baku 9.000 dikali Rp10, hasilnya 90.000. Biaya tenaga kerja langsung 9.000 dikalikan Rp20, hasilnya 180.000. Biaya overhead pabrik variabel 9.000 dikalikan Rp15, hasilnya 135.000. Biaya overhead pabrik tetap 9.000 dikalikan Rp25, hasilnya 225.000. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 630.000, yaitu yang tersedia untuk dijual. Persediaan akhirnya 1.000 cup dikalikan Rp10 ditambah Rp20 ditambah Rp15 ditambah Rp25, yaitu harga dari biaya produksi, dijumlahkan menjadi hasilnya 70.000 dan dikurangkan dari 630.000 dikurangi 70.000, hasilnya 560.000. Ada beban administrasi variabel 8.000 dikalikan Rp5, hasilnya 40.000. Lalu biaya tetapnya 500.000 ditambahkan jadi 540.000. Beban penjualan variabel 8.000 dikalikan Rp3, hasilnya 24.000. Biaya tetapnya 1 juta dijumlahkan jadi 1.024.000. Lalu ada laporan laba rugi metode full costing. Yang pertama penjualan 8.000 cup dikalikan Rp300, hasilnya Rp2.400.000. Harga pokok penjualan variabel 8.000 cup dikalikan Rp70, hasilnya Rp560.000. Biaya overhead tetap kurang dibebankan 10.000 dikurangi 9.000, itu hasilnya 1.000 dikalikan Rp25, hasilnya Rp25.000.
Dan HPP sesungguhnya penjumlahan dari 560 ditambah 25.000, hasilnya 585.000, dan laba brutonya 2.400.000 dikurangi 585.000, hasilnya 1.815.000. Lalu ada biaya operasional, yaitu biaya administrasi sebesar 540.000, ditambah biaya penjualan 1.024.000, hasilnya 1.564.000. Dan laba bruto dikurangi biaya operasional, yaitu 1.815.000, dikurangi 1.564.000, hasilnya 251.000 labanya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi full costing dan variable costing. Kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.